Selamat datang di video presentasi contoh aplikasi dari persamaan kuadrat. Nah, di video ini kita akan mengerjakan contoh soal aplikasi dari persamaan kuadrat. Nah, mari kita langsung ke contoh soal tersebut. Seorang pengendara motor akan menempuh jarak 120 km. Jika ia menambah kecepatan rata-ratanya sebesar 10 km per jam, maka ia akan sampai di tempat tujuan 3/5 jam lebih cepat. Carilah kecepatan rata-rata sebenarnya. Nah, di sini diketahui bahwa jarak yang akan ditempuh oleh pengendara motor tersebut adalah 120 km. Jika ia menambah kecepatan rata-rata sebesar 10 km per jam, yang artinya adalah V2, kecepatan rata-rata kedua itu sama dengan kecepatan rata-rata pertama atau sebenarnya ditambahkan dengan 10 km per jam, maka ia akan sampai di tempat tujuan 3/5 jam lebih cepat. Yang artinya adalah delta T itu sama dengan 3/5 jam, yaitu perbedaan waktu dari kecepatan awal atau kecepatan sebenarnya dengan kecepatan yang ditambahkan dengan 10 km per jam. Nah, di mana delta T itu adalah T1 dikurangkan dengan T2 itu sama dengan 3/5 jam. Nah, di mana kita ketahui bahwa T1 itu sama dengan S1 dibagikan dengan V1. Di mana T2 itu sama dengan jarak 2 dibagikan dengan V2, itu kecepatan kedua. Nah, dengan menggunakan ketiga persamaan ini, maka kita telah dapat menemukan kecepatan sebenarnya. Nah, mari kita tuliskan persamaan tersebut. Di mana T1 dikurangkan dengan T2 itu adalah S1 dibagikan dengan V1 dikurangkan dengan S2 dibagikan dengan V2 itu sama dengan 3/5 jam. Di mana jaraknya adalah 120 km dibagikan dengan V1 itu adalah V1. Lalu kita kurangkan dengan jarak kedua, itu tetap ya 120 km dibagikan dengan V2, di mana V2 kita ketahui adalah V1 ditambahkan dengan 10. Nah, ini adalah V1 ditambahkan dengan 10. Itu sama dengan 3/5. Nah, agar kedua pecahan tersebut dapat dijumlahkan, maka kita perlu mensamakan penyebutnya. Nah, maka mari kita kalikan 120 per V1 dengan V1 ditambahkan dengan 10. Dibagikan dengan V1 ditambahkan dengan 10. Lalu kita kurangkan dengan 120 per V1 ditambahkan dengan 10. Kita kalikan dengan V1 dan bagikan dengan V1. Ini akan sama dengan 3/5. Nah, maka mari kita jabarkan. Di sini adalah 120 dikalikan dengan V1 itu adalah 120 V1. Saya kalikan ke dalam ya. 120 dikalikan dengan 10 itu adalah ditambahkan dengan 1200. Lalu kita kurangkan dengan 120 dikalikan dengan V1 itu adalah 120 V1. Lalu semuanya kita bagikan dengan V1 dikalikan dengan V1 ditambahkan dengan 10. Itu sama dengan 3/5. Nah, mari kita pindahkan ke atas. Di mana 120 V1 dikurangkan dengan 120 V1 itu akan saling eliminasi. Maka untuk pembilangnya itu adalah 1200 saja. Lalu kita bagikan dengan, mari kita kalikan ke dalam ya. V1 dikalikan dengan V1 itu adalah V1 kuadrat. Lalu V1 dikalikan dengan 10 itu adalah ditambahkan dengan 10 V1. Itu sama dengan 3/5. Nah, mari kita kali silang. 1200 dikalikan dengan 5 itu adalah 6000. Itu sama dengan 3 dikalikan dengan V1 kuadrat itu adalah 3V1 kuadrat. Ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 10 V1 itu adalah 30 V1. Nah, maka mari kita pindahkan semuanya ke ruas kiri untuk mengganti bentuk ini menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, maka ini adalah
3V1 kuadrat ditambah 30V1 dikurangkan dengan 6000 itu sama dengan 0. Nah, maka ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dengan menggunakan cara pemfaktoran, maka kita akan menemukan kecepatan sebenarnya. Nah, sebelumnya mari kita bagikan kedua ruas dengan 3 untuk menyederhanakan persamaan kuadrat tersebut. Yaitu V1 kuadrat ditambahkan dengan 30 dibagikan dengan 3 itu adalah 10V1 dikurangkan dengan 6000 dibagikan dengan 3 itu adalah 2000 sama dengan 0. Nah, mari kita gunakan cara pemfaktoran. Di mana ini sama dengan 0, di sini adalah V1 dengan V1. Nah, kita perlu menemukan dua bilangan tersebut. Di mana jika kedua bilangan tersebut dikalikan akan menghasilkan negatif 2000. Jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut, maka akan menghasilkan 10. Nah, apakah kedua bilangan tersebut? Di mana negatif 2000 itu adalah 50 dikalikan dengan 40, negatifnya adalah di salah satunya. Di mana jika dijumlahkan akan menghasilkan positif 10, maka negatif itu akan di bilangan yang lebih kecil. Maka 50 dikurangkan dengan 10 itu adalah 10. Jika kita kalikan 50 dengan negatif 40, itu akan menjadi negatif 2000. Maka faktornya adalah positif 50 dengan negatif 40. Nah, dengan begini kita telah dapat mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Di mana V1 ditambahkan dengan 50 sama dengan 0. Maka V1 sama dengan negatif 50. Di mana untuk yang kedua, akar penyelesaiannya adalah V1 sama dengan dikurangkan dengan 40 sama dengan 0. Maka V1 sama dengan 40. Di sini yang ditanyain adalah kecepatan rata-rata sebenarnya. Nah, jika kita perhatikan, negatif 50 itu tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah positif 40 km per jam. Nah, maka ini merupakan jawabannya, yaitu kecepatan sebenarnya dari pengendara motor adalah 40 km per jam. Nah, semoga Anda mengerti cara untuk implementasi persamaan kuadrat pada kehidupan sehari-hari atau pada contoh soal berikut. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.